Para jemaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kajian pada maghrib pada malam hari ini yaitu ngaji kitab Tafsir Jalalain bersama Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG. Moga kepada para jemaah yang tidak ada udzur kami persilakan untuk mengikuti dan merapat ke ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mass Media FM dan para pemirsa live streaming Al-Akbar TV dan TV digital Madu TV Nusantara dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Alhamdulillah pada malam hari ini Selasa tanggal 7 Januari 2025, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian pada maghrib yaitu ngaji kitab Tafsir Jalalain yang pada malam hari ini langsung akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu, para jemaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir kembali melanjutkan kajian kita Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kajian pada malam ini disertai hidayah dan izin Allah dan menjadi keterangan yang manfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca akhir surat At-Taubah. Zikirnya Imam Asy-Syibli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian dilanjutkan salawat sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari Selasa. Kita bertemu pertama kali di tahun 2025. Karena itu saya ingin membaca surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi kajiannya tafsir Jalalain, tapi ayat 18 surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang akan dilakukan esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu, dalam satu ayat ini Allah mengulangi kalimat ittaqullaha dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian diulangi kembali wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini menunjukkan betapa rahman rahimnya Allah, maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Karena Allah menghendaki kita semua ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, agar kelak di kemudian hari tidak celaka, agar kita di hari esok menjadi orang yang lebih baik dan mulia dunia akhirat. Ya. Karena itulah kemudian ada satu riwayat, man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ibarat pedagang, dialah orang-orang yang punya laba. Ya. Tapi wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa mahbud. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin,
maka dia termasuk orang-orang yang rugi atau tertipu. Walaupun secara lahir ibarat orang pedagang pulaane 500, ketika dijual persis mendapatkan 500, itu sebenarnya adalah rugi karena tenaga dan waktu telah dikeluarkan, tapi kenyataannya tidak bertambah dan tidak menghasilkan apapun. Wa man kana yawmu syarran min amsi fa huwa mal'un. Tapi barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang terlaknat. Nauzubillah. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang selamat dan punya persiapan untuk hari esok, bahkan di saat nanti kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menganjurkan kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sendiri sebelum diri kalian kelak di akhirat dihisap oleh Allah. Karena apa Bapak Ibu yang kami hormati? Di saat nanti kita semua menghadap kehadirat Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di saat kita nanti menghadap kehadirat Allah, la takhfa minkum khafiyah, maka tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Semua rahasia akan terungkap. Man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka dia akan menerima balasannya. Begitu pula sebaliknya, orang yang melakukan kesalahan, maka akibatnya akan kembali kepada dirinya. Wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Tuhanmu sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun apa yang kamu kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah kemudian ada seorang ulama besar bernama Fudail bin Iyad mengatakan, salah satu ciri atau karakter orang mukmin adalah orang yang selalu introspeksi, menghisap dirinya sendiri, karena mereka sadar dan tahu betapa beratnya saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik adalah orang yang enggan mengoreksi dan menghisap dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ini saya ingin membacakan satu perjalanan spiritual. Seorang ulama bernama Hatim Al-A'sam. Saat itu beliau berguru kepada salah seorang waliullah namanya Syaqiq Al-Balkhi. Suatu ketika Syaqiq Al-Balkhi bertanya kepada muridnya, Sa'ala Syaqiq Al-Balkhi ilminahu mundu mata sahibta. Hatim Al-A'sam ditanya oleh Syaqiq Al-Balkhi, wahai muridku, wahai Hatim, berapa lama kamu berguru kepadaku? Awakmu menjadi santriku ini sudah berapa lama? Faqala tilmi mundu thalathati wa thalathina sana. Kula mondok datang panjenengan ini sudah 33 tahun lamanya. 33 tahun itu di rumah suwe Pak. Niki kalau sarjana itu kan 4 tahun. Kalau S2 2
2 tahun. Kalau S3 umumnya 3 tahun. Berarti 10 tahun itu sudah doktor. Ini bukan hanya doktor, sudah melampaui 33 tahun. Nah, akhirnya Syekh Syakir bin Balkhi bertanya, "Famadza ta'allamta minni fi hadzal fatrah?" Apa yang telah kamu pelajari oleh ilmu apa selama 33 tahun kamu belajar kepadaku? Hatim menjawab, "Samaniya masail." Saya mendapatkan 8 topik yang sangat penting. Qala al-alim. Begitu dijawab, kula namung mendapatkan 8 masalah penting dalam hidup saya selama 33 tahun belajar pada panjenengan. Dijawab oleh 8 masalah itu Bapak Ibu. Syekh Syakir bin Balkhi kemudian menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zahaba umri ma'aka wa lam tata'allam illa thamaniya masail faqat." Masya Allah, gak keliru dah ngomong itu. Sampai saking kagetnya muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama 33 tahun hanya 8 bab saja yang kamu dapatkan dariku. 8 bab itu apa saja? Ya Ustaz, lam ata'allam ghairaha wa lam ukhib an akib. Ya memang betul, namun 8 bab itu saja, dan saya tidak berani berbohong kepada panjenengan. Kalau begitu sampaikan kepadaku apa 8 masalah yang telah kamu dapatkan dariku. La asma, aku akan mendengarkannya. Hatim kemudian mengatakan, al-ula, yang pertama, inni nadartu ilal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban. Syekh, saya ini selalu memperhatikan kepada makhluk-makhluk Allah. Maka saya kemudian mendapatkan pelajaran. Setiap orang ternyata mempunyai kecintaan terhadap sesuatu yang dicintainya. Jadi masing-masing orang di antara hamba Allah, di antara manusia ini, masing-masing mempunyai rasa cinta terhadap sesuatu. Dan dia tidak ingin terlepas dan berpisah dengan sesuatu yang dicintainya. Fa idza dhahaba ilal qabri faraqahu mahbubuhu. Tapi di saat manusia itu meninggal dunia dan dikebumikan atau dikuburkan, maka sesuatu yang dicintainya itu memisahkan diri darinya, meninggalkannya. Faja'altul hasanat mahbubi fa idza takhaful qabra takhalat ma'i. Maka itu aku jadikan pelajaran, sehingga aku ingin menjadikan semua amal solehku, semua kebajikanku menjadi sesuatu yang aku cintai. Suatu saat nanti ketika aku mati dan dikuburkan, sehingga kebaikan dan amal solehku itu tetap bersama. Litakuna li sirajan fi qabri, agar kuburku menjadi terang berkat amal soleh dan kebajikan yang aku lakukan. Waktu anisani fihi, dan kebajikan itu menghiburku di saat aku sendirian di dalam kubur. Wala tatrukani faridan, dan tidak meninggalkanku sendirian. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di saat kita nanti semuanya meninggal dunia, maka yang menemani kita adalah amal
soleh kita masing-masing. Ya. Karena itu amal soleh itulah yang kemudian menjadi penerang cahaya kuburan yang gelap gulita itu. Karena itu saya kemudian teringat ada satu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dengan seorang wanita yang suka membersihkan tukang sapu di Masjid Nabawi. Ketika pagi hari, siang hari tidak dijumpainya, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, manakah wanita yang selalu menyapu halaman masjid ini kok tiba-tiba menghilang dariku? Di mana sekarang dia? Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia tadi malam meninggal dunia. Dan saat itu pula langsung dikuburkan. Kami semua tidak berani membangunkan Rasulullah, tidak berani mengkabarkan, menginformasikan kepada Rasulullah, takut mengganggu istirahat Rasulullah yang sedang tidur. Kalau begitu, tunjukkan aku di mana kuburnya. Akhirnya Rasulullah ditunjukkan kuburan wanita tukang sapu masjid itu, Bapak. Saat itulah Rasulullah kemudian sholat jenazah di atas kuburan. Dan ketika itu kemudian Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kuburan ini menjadi gelap dan berubah menjadi terang karena sholat. Jadi kuburan ini menjadi gelap, semula gelap dan menjadi terang berkat sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang terhormati, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bisa jadi kan kita semua punya keluarga atau saudara yang meninggal dunia. Biasanya kan sambil menunggu saudara atau keluarganya yang jauh yang belum datang, terlebih dahulu kan biasanya kan dimandikan, disolati, ya, dikafani, dan biasanya belum dikuburkan sampai keluarganya datang. Nah, misalnya karena sesuatu hal sehingga hari itu tidak jadi datang, bisa jadi karena mungkin di cancel pesawatnya karena jauh atau di luar pulau sehingga naik kapal tidak bisa hari itu datang. Menurut saya tidak harus menunggu, boleh kita menyusul hari berikutnya untuk sholat di kuburan. Jadi misalnya kalau jenengan tidak sempat mensolati jenazah, ya karena itu keluarga kita gak lekone gak disolati atau tidak mensolatinya, boleh datang ke kuburannya untuk mensolatinya. Atau mungkin karena kita di tempat jauh, tidak harus sholat di depan jenazah, yang disebut sholat apa? Ghaib. Jadi Bapak Ibu, sholat ini ternyata bagian dari sinar atau yang bisa menerangi kuburan. Karena itu saya ingin menyampaikan riwayat yang pernah saya sampaikan kemarin. Ini momen yang tepat. Jadi pernah ada salah seorang anak kecil yang menangis, kemudian matur kepada Rasulullah, maafkah ya Allah, mengapa kamu menangis gugup seperti ini? Anak ini menjawab, ya Rasulullah, bapak saya meninggal dunia. Yang kutangisi bukan hanya meninggalnya bapakku karena aku kehilangan, tapi tidak seorang pun yang mau merawat jenazahnya. Nah, saat itu Bapak Ibu, Rasulullah langsung memerintahkan sahabat Abu Bakar dan Umar untuk datang melihat jenazah bapaknya itu. Kenapa kok sampai tonggo-tonggo sahabat-sahabat lain tidak ada yang mau merawat jenazah? Alangkah terkejutnya Bapak Ibu setelah sahabat Abu Bakar dan Umar sampai di tempatnya, ternyata wajah bapak dari anak yang meninggal ini berubah menjadi apa? Masih ingat?
berubah menjadi babi, celeng. Nah, akhirnya sahabat Abu Bakar dan Umar ya kaget, Pak. Meskipun manusia bentuknya tapi ini berubah menjadi babi kan yo bingung loh. Umpama kula jenengan aja yo mungkin ya gak wani. Kok jangan-jangan didusi nyokot kan ngono. Akhir kembali menyampaikan berita itu kepada Rasulullah dan akhirnya Rasulullah datang. Ketika Rasulullah berdoa di sampingnya, kemudian wajahnya diusap kembali seperti semula. Nah, saat itulah kemudian Rasulullah memandu para sahabat untuk segera memandikan, kemudian kafani dan mensolatkan dan menguburkan ke pemakaman. Sesampainya di kuburan, jenazah ini tidak dimakamkan, ternyata wajahnya berubah menjadi babi lagi. Akhirnya Rasulullah kemudian bertanya kepada anaknya, saya ini heran dengan bapak. Kok ternyata sekarang berubah menjadi babi lagi? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapak? Ternyata anak ini menjawab, ya Rasulullah, selama hidupnya saya belum pernah melihat bapak saya sholat 5 waktu. Nah, saat itulah para hadirin akhirnya Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka kelak akan dibangkitkan dari kubur, wajahnya berubah menjadi babi. Nah, cuma yang menjadi persoalan adalah bagaimana hukumnya kalau ada mayit yang secara KTP Islam tapi semua masyarakat tahu bahwa dia tidak melakukan sholat 5 waktu. Kadang-kadang kan kalau jenengan kan ngerti, bahkan bojone kadang-kadang yang sing lapor kula niki terus pundi Ustaz. Mestinya suami saya itu kan jadi imam, tapi nek dilingno sholat kula malah diseneni. Apa langkah saya selanjutnya? Kalau jawab sing penting wis ngilingno. Adapun nanti tanggung jawabnya sampai sudah terlepas, kewajiban kita kan hanya mengingatkan. Kecuali arek cilik kan dikepuk, wis gede. Pemane dibujukan ngono. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagi orang Islam yang meninggal tapi tidak sholat, apakah juga harus kita sholati? Halo? Bapak Ibu, ada 2 hadis. Yang pertama, Rasulullah dawuh begini, al-'adul ladzi bainana wa bainahu as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan orang non-muslim, orang kafir adalah sholat. Jadi kata kuncinya disebut muslim atau kafir adalah sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia tidak disebut seorang muslim tapi orang kafir. Satu. Yang kedua ada riwayat, inna sholata imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah yang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia sama halnya dengan menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sama halnya dengan merobohkan agama. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian bukan semuanya, ulama mengatakan nek wong Islam gak sholat tidak wajib disolat. Cuma ada hadis yang kedua, Bapak Ibu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan Rasulullah berperang, cuma batasnya satu. Kalau orang itu telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah masuk kategori muslim
dan wajib darahnya dilindungi, artinya haram dibunuh karena sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kata kuncinya adalah syahadat. Kalau sudah bersyahadat maka dia disebut muslim. Dengan kata lain, nek ono tangga kula jenengan meskipun durung nglakoni salat mati tapi dia pernah bersyahadat tetap wajib disolati. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada mayat yang nyolati banyak maka otomatis yang mendoakan juga banyak, sehingga cahaya yang menerangi kuburannya pasti juga akan banyak. Nah, makanya kemudian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyita thalathatu." Ada tiga hal yang mengikuti atau mengiringi mayat ke kuburan. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang dua kembali pulang, hanya satu yang tetap mendampinginya. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga hal tersebut adalah keluarganya, harta bendanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang dua pula adalah keluarga dan harta bendanya. Wa yabqa amaluhu. Yang tetap mendampinginya adalah amal perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam satu keterangan saya mendapatkan bahwa di saat roh kita nanti tercabut dari tubuh kita, maka saat itulah manusia dihadapkan dua hal. Kalau orangnya baik, maka akan dijemput oleh makhluk yang berwajah tampan, berbau harum. Kemudian orang ini bertanya, "Siapa Anda?" Makhluk yang tidak dikenal datang untuk menjemput ini, kemudian menjawab, "Aku adalah jelmaan amal soleh, dan akulah yang akan mendampingi dan mengantarmu sampai nanti di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi kalau orang itu orang jelek, banyak melakukan dosa dan kesalahan, sebaliknya akan dijemput oleh makhluk yang bermuram durjat, berbau busuk kepada makhluk yang tidak dikenal ini. Kemudian dia bertanya, "Siapa Anda?" "Akulah jelmaan amal jelek, dan akulah yang akan mengiringi dan mendampingi di alam kubur sampai nanti di akhirat." Nauzubillah. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 30, kemudian Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdhar." Jadi pada hari itu setiap jiwa, setiap manusia akan menjumpai setiap amal solehnya yang dihadirkan di hadapannya. Wa ma'amilat min su', termasuk amal yang tidak baik pun akan dihadapkan atau dihadirkan di hadapannya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia di hari itu berharap agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari amal yang tidak baik itu. Jadi semua manusia nanti berharap jangan ditemukan amalnya yang jelek. Sementara di dunia dia sudah asik melakukan kejelekan, tapi nanti di akhirat tidak mau bertemu dengan amal jeleknya, maka itu tidak mungkin terjadi. Wa yuhadzirukumullahu nafsan, dan Allah sudah memperingatkan terkait dengan siksa yang akan diberikan nanti. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha Penyantun atau Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Nah, itulah salah satu dari 8 yang diperoleh oleh Hatim Al-Asam ketika berguru dengan Syekh Syakir bin Balkhi, yaitu kalau semua manusia
apa namanya punya kekasih yang tidak ingin terpisah dari kekasihnya, dan sementara yang dicintainya itu meninggalkannya, maka aku tidak ingin ditinggalkan kekasihku, maka aku ingin berteman. Aku ingin menjadikan amal soleh menjadi kekasihku, sehingga saat aku mati nanti dialah yang akan menemani. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan, adakah yang mau bertanya atau melanjutkan diskusi atau bilang Ada waktu 10 menit. luar biasa, selalu tanya terlebih dahulu. Abah Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja ya. Iya. Ini yang tadi disebutkan sholat dan apakah sama apa sendiri? Mohon maaf, terima kasih. Ya. Sholatnya berjamaah atau sendiri? Nah, karena aturan sholat ini boleh berjamaah, boleh sendiri. Maka kalau sendiri ya dilakukan sendiri. Tapi kalau ternyata keluarganya banyak yang belum mensolati dan ingin mensolati di kuburan, boleh dilakukan berjamaah. Halo? Tersebut Pak? Iya, seperti kita menyolati mayat biasa, kan itu kuburannya sudah tertanam di dalam tanah. Jadi kita juga menghadap kiblat. Ya, seperti biasanya ketika kita sholat. Jangan kemudian di kuburan seperti doa lainnya, anak sengalap ngalor, anak sengalap ngitul. Jadi itu tahlilan, Pak. Ini sholat tetap harus wajib hadap kiblat. Boleh dilakukan jamaah, boleh sendiri. Ya, atau boleh sholat gaib karena mayatnya sudah dikubur. Nah, yang dilakukan Rasulullah adalah langsung datang ke makamnya dan langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, bagaimana ada suatu keluarga orang tuanya itu tidak, mohon maaf, tidak sholat, tapi keluarganya itu sholat, tapi orang tua ini, almarhum ini tidak sholat tapi perilakunya baik. Iya, iya. Ya, suka sedekah. Nah, Cuman nggak sholat aja, kan? nggak sholat aja. Apakah ketika di alam kuburnya amalnya ini bisa membantu? Iya. Terus keluarganya itu apa bisa membantu meringankan ketika adanya di alam kubur? Oke. Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pertama yang harus kita pahami, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat sa'iru amal. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan dianggap baik. Wa idza fasada sa'iru amal. Apabila sholatnya rusak, maka seluruh amalnya termasuk sedekah dan lainnya akan secara otomatis menjadi rusak. Nah, dari zahir
dohir hadis ini bisa disimpulkan nih ono wong ahli sedekah, ahli membantu orang lain tapi gak sholat, maka kebaikannya menjadi sia-sia. Wong sing sholat aja belum karuan, apalagi yang tidak sholat yang itu. Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana seandainya semua anak-anaknya sholat solihah dan kemudian melakukan amal perbuatan untuk orang tuanya, termasuk mendoakan babi. Selama orang itu muslim, mukmin, maka saya masih berkeyakinan bahwa doa-doanya mereka sama. Adapun soal nanti Allah meringankan siksanya atau tidak, itu kan tergantung Allah. Tapi kalau kita buka surat Al-Hasyr ayat 10, itu ada ayat begini: walladzina ja'u min ba'dihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ada orang yang datang kemudian, yaquluna, kemudian berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wali ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami, sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami. Mendahului apa maksudnya? Mendahului apa Pak? Meninggal dunia. Asalkan sama-sama iman, maka akan sampai. Nah, yang tidak boleh dan tidak sampai adalah mendoakan orang-orang yang keimanannya berbeda. Makanya tadi saya katakan ada orang sholat, orang Islam tapi tidak sholat, apakah boleh disolati? Jumhur ulama menganjurkan tetap wajib disolati, asalkan dia pernah membaca syahadat berdasarkan hadisnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun nanti apakah kemudian Allah akan menghapus semua kesalahannya dan masuk ahli surga, itu adalah wallahu alam. Tapi tetap doa-doa kita akan sampai selama dia beriman. Makanya istighfar kula jenengan kan astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati aliyya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Di samping minta ampun untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, dan semua orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, al ahya'i, baik yang masih hidup, wal amwat, maupun yang sudah mati. Nah, cuma soal nanti apakah kemudian diterima oleh Allah, wallahu a'lam bishawab. Di hadis Nabi yang mengerikan, orang tuanya tidak sholat, anaknya soleh, datang kepada Nabi, sampai kemudian Rasulullah menyatakan barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu nanti akan dibangkitkan di alam kubur, wajahnya berubah menjadi batu. Oleh karena itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian ini disertai hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini amal soleh kita bertambah dan kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Kalaulah suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah, muka-muka dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.